Siapa yang membantahmu dalam hal ini setelah engkau memperoleh ilmu? Katakanlah Muhammad, marilah kita panggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, istri-istri kami dan istri-istrimu, kami sendiri dan kamu juga. Kemudian marilah kita bermubahalah agar laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta. Ali Imran ayat 61. Pada saat kenabian Rasulullah, baik di Mekah maupun di Madinah, banyak kaum Nasrani, kaum Kristen, dan kaum Yahudi demikian gencar melakukan pembantahan dan demikian gencarnya berargumentasi tentang kebenaran ilahi. Siapakah yang benar, siapakah yang salah? Mereka, kaum Yahudi dan Nasrani, senantiasa mencari kesempatan untuk berdebat dan berbantah mengenai kebenaran. Pada suatu saat, datanglah seorang Nasrani Najran menghadap dan bertemu dengan Rasulullah Muhammad SAW. Dan terakhirnya kemudian Rasulullah mengajak untuk bermubahalah seperti yang tertera pada surat Ali Imran ayat 61. Di sini adalah merupakan ajakan resmi untuk bermubahalah, dan pada waktu itu utusan Nasrani Najran tidak berani melakukannya. Hal ini merupakan bukti daripada kebenaran Rasulullah Muhammad SAW bahwa risalah Al-Quran yang dibawa Nabi Muhammad adalah risalah yang benar. Memang dalam tataran orang Yahudi yang membawa Taurat dan tataran orang Nasrani yang berpegang Taurat dan Injil, mereka sangat belepotan di dalam mengungkap berbagai hal mengenai ilahiyah. Belepotan karena sudah banyak hal-hal yang dirubah dan disesuaikan dengan selera mereka masing-masing, baik orang Yahudi maupun Nasrani. Dan terakhir adalah faham Trinitas yang mengakui Nabi Isa sebagai Tuhan, yang dikumandangkan 300 tahun setelah wafatnya Nabi Isa dan dikumandangkan oleh Paulus menurut sejarah historis kaum Kristen. Jadi manakala mereka mendengar dan melihat dengan mata kepala sendiri hadir dan lahir seorang Nabi terakhir Muhammad SAW, mereka sangat gundah, sangat gusar, dan bahkan marah-marah. Kegundahan dan kemarahannya tersebut ditampilkan dalam berbagai momentum, dan puncaknya mereka menemui Nabi Muhammad SAW, dan terjadilah tantangan bermubahalah tersebut. Apa dikata mereka ragu-ragu dan mereka tidak berani melakukan tantangan tersebut, yaitu kedua belah pihak saling berdoa kepada Allah, siapakah yang benar dan siapa yang berdusta. Bahkan ajakan tersebut dengan menserta-mertakan anggota keluarga, istri-istri dan anak-anak, bahkan mungkin para pengikutnya. Ajakan tersebut adalah resmi, formal, turun dari wahyu, dan tertanam
menjadi prasasti resmi sebagai ayat Ali Imran yang ke-61. Inilah bukti bahwa kebenaran ilahiyah, kebenaran ajaran Islam sudah sangat kokoh dan ditanamkan pada waktu itu. Namun saat ini banyak terjadi berbagai diskusi, berbagai dialog, berbagai intrik-intrik ataupun pemelesetan logika. Di mana mereka selalu mengatakan semua agama sama, semua agama benar, dan berarti Islam, Kristen, dan Yahudi adalah sama. Tidak perlu dipertentangkan. Marilah kita bersatu padu. Ini menyangkut akidah, tidak ada toleransinya. Lakum dinukum waliyadin. Ya, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Demikianlah kesimpulan daripada akidah Islam. Apabila saat sekarang marak terjadi berbagai perdebatan, ini sesuatu hal yang juga bisa disikapi secara kritis, bahwa memang banyak petarung-petarung akidah Islam yang siap berdebat, siap berdiskusi, baik di forum terbuka maupun forum tertutup. Apalagi sekarang ada media YouTube, media live streaming, online dan real time. Banyak sudah terjadi dialog-dialog, namun semuanya hanya sifatnya dialog. Tentunya dari mulai dingin kemudian berlanjut ke hangat dan biasanya sampai memanas diskusi dan debat-debatnya. Nah, tetapi belum ada yang berani bermubahalah. Ada satu ustadz unik, ustadz yang menjadi idola bagi penganutnya, yaitu Gus Nur, yang berkali-kali menantang bermubahalah, namun juga selalu tidak mendapat tanggapan. Bahkan yang diajak bermubahalah adalah kaum Islam sendiri yang mempertentangkan suatu fakta, mempertentangkan suatu kejadian-kejadian maupun hal-hal yang sifatnya akidah, tetapi banyak sekali yang sifatnya syariat. Sedangkan syariat sendiri pun sebetulnya tidak perlu dipertentangkan secara tajam, karena syariat sifatnya adalah hal-hal yang furu, hal-hal cabang, hal-hal yang menyangkut ritual, mengenai tata cara. Apabila tata cara tersebut ada perbedaan, sangat dimaklumi. Apabila tata cara tersebut bersumber dari Quran dan hadis dan terjadi perbedaan pemaknaan, itu bisa difahami, sehingga perbedaan syariat sebetulnya tidak perlu dipertentangkan. Namun yang paling esensial adalah perbedaan akidah, dan apabila hal tersebut dimubahalahkan, tentunya itu adalah jalur resmi dari Al-Quran, jalur resmi dari Allah, adalah suatu SOP formal yang tertanam secara langsung, sehingga tidak ada deviasi di dalam pengertiannya. Jadi mari kita fahami, mari kita pegang akidah Islam kita. Jangan sampai kita tergelincir dengan faham yang mengatakan agama semuanya sama, dan ujung-ujungnya agama, pertama dimulai bahwa semua agama adalah baik. Itu kita bisa menerima. Tetapi kemudian dilanjutkan dengan semua agama adalah benar. Nah, itu yang sebetulnya merupakan plesetan daripada asas pluralitas yang mereka sodorkan untuk menggerus akidah kita, sampai-sampai di antara kita sudah rela
melakukan aktivitas di dalam rumah ibadah mereka. Dan bahkan di antara kita juga ada yang berani mengundang kaum non-muslim untuk melakukan suatu ritual kajian atau ceramah di masjid-masjid kita. Ini sudah kebablasan. Namun demikianlah, memang sudah disitir oleh Rasulullah bahwa nanti umatku akan terpecah belah sampai 72 golongan. Mari kita pegang Islam kita, akidah kita secara teguh, secara erat, dan kita gigit dengan gigi geraham kita. Jika Anda semuanya suka dengan uraian ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Tulis apa komen Anda mengenai mubahalah. Terima kasih.